Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman semua serta Pak dosen Rudi Hartono. Saya Muhammad Rifki Arido dari kelas Cloud Computing ingin mencoba mempresentasikan salah satu tugas yaitu tugas besar satu mengenai materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk itu saya langsung saja mencoba menjelaskan. Nah ini alhamdulillah ya, atas izin dari Allah saya dapat menyelesaikan salah satu tugas dari Bapak Rudi Hartono selaku dosen pengampu mengenai code penting yang dimana nanti materinya akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Nah, ini ada materi tentang code computing. Code computing itu apa sih? Yang seperti kita ketahui kan di setiap materi yang disampaikan itu ada ya code computing. Jadi yang definisinya itu ada istilahnya dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai komputasi awan. Itu untuk istilah awan. Nah ini code computing itu dia adalah sebuah metafora dari jaringan internet. Jadi kesimpulannya itu sebuah proses pengolahan sistem daya tentang komputasi yang dimana melalui sebuah jaringan yang harus terkoneksi dengan internet dan menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer yang lainnya secara bersamaan. Jadi cloud computing itu dia secara khusus dan wajibnya harus terkoneksi dengan internet untuk menghubungkan satu perangkat nih yaitu komputer yang A dengan yang B secara bersamaan seperti itu. Atau mungkin yang A, B, dan C atau berapa banyak itu bisa terhubung satu sama lain secara bersamaan namun harus terkoneksi dengan internet. Nah, di sini layanan cloud computing itu yang kita ketahui ada tiga ya, di mana jenis-jenis layanan tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, ini yang pertama kita ada infrastruktur as a service atau IaaS. Ini dia sebuah layanan yang menyewakan sumber daya teknologi yang mendasar yaitu kayak meliputi media penyimpanan atau storage itu yang kita ketahui ya. Dan eh, di IaaS ini dia nggak hanya storage aja, jadi kayak ada memori, ada sistem operasi dan kapasitas jaringan lainnya yang bisa digunakan oleh seorang penyewa yaitu penggunanya ya untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Jadi dia tuh kurang lebih mirip dengan layanan data center ya. Yang kalau data center kan dia menyediakan rak server atau location buat naruh perangkat ya sebagai ISP di data center itu di rak-raknya. Kalau ini dia kurang lebih sama, jadi buat nyimpen memori atau processing power. Nah ini penyedia IaaS itu salah satu salah dua contohnya itu ada Telkom Cloud dan Rackspace Cloud gitu. Nah setelah tadi IaaS yaitu sekarang ada platform as a service atau PaaS. Ini dia layanan dari cloud provider yang menyediakan platform-platform siap pakai atau ready to use. Jadi sistemnya kalau kata anak motor mah GNP lah, plug and play seperti itu. Jadi penggunanya tinggal pakai dong nih. Jadi layanan ini dia bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil, handal dan dapat beroperasi dengan sempurna ketika digunakan. Jadi dia paling bertanggung jawab nih. Ini ya, pokoknya layanan ini harus bisa stabil, handal, juga bisa beroperasi ya atau aktivasi dengan secara sempurna. Jadi ketika dipakai oleh penggunanya seperti itu. Jadi ini ada penyedia layanan PaaS itu dia ada Amazon Web Server dan juga Windows Azure ini yang nggak asing banget buat kita ya. Dia udah menyediakan layanan-layanan seperti itu. Nah ini dia, tapi ini pengguna PaaS ini dia tidak memiliki kendali terhadap server sumber daya
berdasarkan komputasi dasar code seperti memori. Jadi dia udah diatur nih sama layanan cloud provider tersebut gitu. Nah, ini selanjutnya ada yang terakhir, SaaS, Software as a Service. Dia ini evolusi dari konsep ASP ya, atau Application Service Provider sesuai. Nah, jadi dia ini evaluasi atau ubahannya ya dari konsep ASP ini. Dia tentunya dari umuman ini dia memberikan kemudahan buat para penggunanya atau customernya supaya dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan hingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain. Jadi dia kayak udah di berlangganan ini nih, nggak usah pusing-pusing deh. Jadi nggak usah perlu pusing-pusing ngeluarin investasi ke yang lain gitu. Jadi dia langsung diberi kemudahan seperti itu. Jadi dia dapat langsung pakai nih fitur yang disediakan oleh penyedia layanan tersebut. Ini kan salah duanya penyedia layanan tersebut dari sisi software service itu dia ada Google Docs dan juga ada Creative Cloud seperti itu. Lanjut kita, nah ini di setiap hal ya, terutama apapun itu ada pro dan kontranya dalam artian ada kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Jadi nggak semua itu hanya mempunyai kelebihannya aja, nggak ada kekurangannya. Jadi mereka tuh balance. Jadi setiap provider atau setiap penyedia layanan cloud computing itu mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi walaupun mereka mencoba yang terbaik, tetap ada yang namanya kecerobohan atau kehilangan data yang di-hacking oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Walaupun sangat kecil kemungkinan, tapi tetap ada. Makanya kita mencoba nih menganalisa cloud computing itu dari sisi keamanannya. Mana nih salahnya? Nah, ini kelebihan dari cloud computing itu ya dari sisi keamanan, di mana akses data tuh kita diberi kemudahan. Jadi kita tuh dalam mengakses sebuah data kita diberi kemudahan karena kita tidak perlu menggunakan banyak komputer yang tentunya mempersulit aktivitas kita. Nah, jadi semua data ini udah tergabung nih di dalam komputer yang sama. Jadi kenapa kita tuh dalam mengakses data tuh kita gampang banget? Ya itu karena semua datanya udah tergabung dalam komputer yang sama. Kemudian penghematan dan mudah dikembangkan. Ini membuat perusahaan lebih menghemat biaya serta sesuai karakter pada cloud computing yang rapid elastic ini. Jadi tentunya nih balik lagi ke finance ke perusahaan masing-masing ya, dimana mereka dapat menghemat pengeluaran mereka atau biaya mereka, dan tentunya dalam hal ini cloud computing lebih mudah dikembangkan sesuai dengan karakter yang rapid elastic itu. Nah, ini yang tadi kita kan ngomongin pro dan kontra. Ada dua hal yang paling mencolok ya. Itu yang saya masukkan hanya yang paling mencoloknya saja. Ini kekurangan itu dia yang balik lagi paling dasar ya, paling basic banget itu dia nggak ada internet, nggak bisa dipakai. Jadi dia layanan seperti ini tuh dia no internet no akses. Nah, bahasa seperti jadi mereka nggak ada layanan internet tuh jadi mati gitu. Dan selanjutnya yaitu data kita nih tetap bisa diakses nih oleh yang pihak bertanggung jawab. Ya itu yang tadi saya bilang, mau keamanannya 100% pun tidak ada yang menjamin pelayanan itu aman 100%. Jadi mereka tuh para penyedia layanan itu hanya mencoba yang memberikan yang terbaik dan juga memberikan atau mengurangi dampak-dampak secara yang tidak baik ya semaksimal mungkin. Tapi tetap kemungkinan data kita diakses sama orang lain tuh bisa.
Jadi kita tidak bisa menyalahkan para penyedia layanan tersebut sepenuhnya, karena mau kita menjaga apapun itu tetap aja kalau namanya kita sudah diakses atau di-hacking oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu tetap ada. Jadi ini yang terakhir adalah membutuhkan bandwidth atau beban yang cukup besar. Nah, lagi nih, jadi selain dia harus mempunyai jaringan internet, dia juga butuh bandwidth yang besar banget nih. Jadi kita butuh yang benar-benar cukup lah storage gitu seperti itu. Nah, ini untuk beberapa akun ya yang kita gunakan atau familiar saat ini. Saya memberikan contoh akun Alibaba Gold aktivasinya ya gitu. Di langkah awal itu kita masuk ke websitenya ID alibabagold.com. Nah, di situ kita biasanya kan ada pengguna baru nih, kita isi data nih, data diri kita sebagai pengguna untuk mendaftar sebagai calon pengguna. Kemudian kita tentunya ada verifikasi ya, mulai data-data yang kita kirim tuh bisa kita disuruh kirim email, nomor telepon, atau dari SMS atau dari telepon langsung ya. Nanti kita dikirimin tuh kodenya. Kalau kodenya sudah dikirimin dan diterima, kita masukkan dan diverifikasi. Nah, nanti lanjutnya nih, kita bisa billing pada akun. Wih, kayak main warnet nih isi billing. Jadi kita masuk pengisian data billing information, kemudian kita verifikasi nomor handphone kita atau nomor WA lah seperti ini. Jadi tambahkan metode pembayaran nih, mungkin bisa dari transfer rekening tiap bulannya, atau mungkin kita bisa CC kalau disediakan ya kan, lumayan seperti kredit. Dan setelah kita mempunyai metode pembayaran nih, sudah semua selesai, tentunya kita aktivasi setelah selesai dan kita bisa gunakan. Simple, mudahnya seperti ini ya. Untuk Alibaba Cloud ini sangat, saya kira sangat mudah untuk aktivasinya ya. Jadi kita nggak ribet-ribet seperti itu. Nah, kesimpulannya pada materi ini tuh yang kita dapatkan adalah cloud computing itu yaitu sebuah jaringan internet. Kita bagaimana caranya kita bisa menghubungkan komputer satu dan komputer yang lainnya, komputer A, B, C secara bersamaan, yaitu dengan menggunakan jaringan internet. Tanpa jaringan internet, nihil, kita tidak bisa menggunakannya sama sekali. Impact-nya pun tentunya dari kekurangan ataupun kelebihannya itu masing-masing kita sudah ketahui tadi, mulai dari secara finansial ya, itu untuk menghemat pengeluaran perusahaan-perusahaan yang menggunakannya. Dan jeleknya itu ya kita harus tahu, ini kan harus menggunakan internet, jadi kalau nggak ada internet ya nggak bisa dipakai layanan ini. Terus juga penyimpanannya harus besar seperti itu. Jadi kita nggak bisa nih kayak nggak ada internet, jadi harus benar-benar punya internet seperti itu. Dan juga yaitu penyimpanannya kita sebesar. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin yang penasaran pengen pakai cloud computing nih yang tadi saya bilang, bisa mencoba salah satunya untuk kebutuhan masing-masing, atau mungkin referensi buat perusahaannya masing-masing, dengan tentunya kita sudah mencoba menganalisa setiap penyedia layanan ini kelebihan dan kekurangan seperti apa. Jadi kita bisa menggunakan referensi ini sesuai kebutuhan kita, terutama perusahaan. Jadi kita bisa pilihnya sesuai kebutuhan, dan tentunya dari sisi budget. Nah, itu yang salah satu hal yang dipertimbangkan. Saya kira itu aja untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.